Terlebih dahulu kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Qabla an abda al-kalam afwan antikulakum bil lughat Indonesia. Yang sama-sama kita hormati penceramah utama pada malam kali ini, Al-Mukarram Ustadz Delizar Halil S.A.Hi. Dan yang sama-sama kita hormati pula pengurus Masjid Al-Fajar. Dan yang paling Anda tunggu-tunggu kedatangannya ialah para jamaah-jamaah yang dapat hadir pada malam ini. Nah, jadi judul tausiah singkat yang akan Anda bawakan ialah Salat kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jamaah-jamaah sekalian, sebelum kita membahas salat, kita bahas dulu momen di mana salat diperintahkan. Pada momen apakah itu? Kira-kira ada yang tahu? Momen tersebut ialah Isra dan Mi'raj. Nah, jamaah-jamaah sekalian, Ana yakin jamaah-jamaah sekalian pasti sudah tahu arti dari Isra dan Mi'raj. Namun, perlu kita ambil kata kunci dari mana tersebut, ialah kata perjalanan. Nah, jamaah-jamaah sekalian, dari sini timbul beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapakah yang melakukan perjalanan tersebut? Yang melakukannya ialah baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua, kapan beliau melakukan perjalanannya? Pada suatu malam momen Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, kemana sih beliau melakukan perjalanannya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Yang keempat, menggunakan apa beliau melakukan perjalanannya? Menggunakan hewan bernama burak. Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting lagi, apa sih tujuan beliau melakukan perjalanan tersebut? Tujuannya ialah menerima perintah sholat. Jamaah-jamaah sekalian, sesuai yang difirmankan Allah Al-Isra ayat 1 surah ke-17 mempunyai 111 ayat. Perjalanan spiritual Rasulullah pada suatu malam
menggunakan hewan bernama buruk. Lalu beliau naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, dan pulang membawa oleh-oleh. Oleh-oleh tersebut masih ada sampai sekarang dan menemani hari-hari kita. Ada yang tahu oleh-olehnya apa? Oleh-oleh tersebut ialah sholat. Jamaah-jamaah sekalian, dari sini timbul lagi beberapa pertanyaan. Kenapa tidak emas? Kenapa tidak uang? Kenapa tidak harta yang Rasulullah bawa kepada kita semua? Bukankah benda-benda yang bersifat duniawi tersebut bisa menjamin kebahagiaan kita di dunia? Mungkin benar jamaah-jamaah sekalian, tapi apakah benda-benda bersifat duniawi tersebut bisa menjamin kita di akhirat kelak? Tidak, tidak sama sekali. Dan jamaah-jamaah sekalian, keutamaan sholat ialah ibadah paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat itu diperintahkan langsung dari yang termulia dan dijemput kepada hamba yang mulia pula, dan pada momen yang mulia juga. Jamaah-jamaah sekalian, marilah kita jawab bersama-sama beberapa pertanyaan dari saya. Sudahkah kita sholat 5 waktu dan tepat waktu? Yang kedua, sudahkah kita sholat sesuai dengan tuntunan Nabi? Yang ketiga, sudahkah kita menjaga sholat kita? Jamaah-jamaah sekalian, semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kembali kepada diri kita masing-masing. Dan banyaklah upaya yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, pada momen Isra Mi'raj kali ini, marilah kita asah, kita tingkatkan kemampuan sholat kita dengan cara mondok. Nah, dengan cara mondok tersebut, kita bisa disiplin, kita bisa tepat waktu sholatnya. Nah, adik-adik sekalian, kalau sholat subuh payah tidak dibangunin. Kalau dibangunin malah marah-marah sama orang tuanya. Ayolah jawab yang jujur, tidak boleh bohong-bohong. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita pondokkan anak-anak kita. Oleh karena itu, pada momen Isra Mi'raj kali ini, Allah perintahkan kita sholat dimanapun dan dalam keadaan apapun. Dan semoga kita menerima pahala sholat kita dengan wajah yang berseri-seri. Akhirul kalam. Wabillahi